Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Subang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Organisasi dan Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Luki Nantika. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini dia video presentasinya dari kami. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Melia Lestari dengan NPM A1A230401. Dan yang kedua, Alfianti Usmi dengan NPM A1A230414. Di sini ada Tika Nurhasana dengan NPM A1A230420. Dan di sini juga ada Siti Nurhasana NPM A1A230407. Dan di sini ada saya sendiri, Rifang Arifin dengan NPM A1A230412. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perorganisasian, organisasi dan manajemen. Manusia sebagai makhluk sosial mengacu pada sifat dasar manusia yang memiliki kecenderungan untuk hidup berinteraksi dan membentuk kelompok-kelompok sosial. Sifat ini mendorong manusia untuk terlibat dalam hubungan sosial, bekerja sama dan membentuk jaringan kompleks yang berbentuk masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan bahwa keberadaan dan perkembangannya tidak dapat dipahami secara terpisah dan konteks sosialnya. Berbagai kebutuhan hidup yang tidak terbatas dan kemampuan yang terbatas mendorong manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Hal ini diperkuat dengan berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Definisi dari perorganisasian itu atau organizing sebagai kata kerja menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis. Perorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Unsur-unsur perorganisasian itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Adapun unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut: 1. Orang, 2. Kerjasama, 3. Tujuan bersama, 4. Peralatan, 5. Lingkungan, 6. Kekayaan mental, 7. Konstruksi mental. Struktur organisasi sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi sendiri dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur, antara lain spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komandi, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi. Faktor penentu struktur organisasi. Sebagian organisasi terstruktur pada garis yang lebih mekanistis, sedangkan sebagian yang lain mengikuti karakteristik organik. Berikut adalah faktor-faktor utama yang diidentifikasi menjadi penyebab atau penentu struktur suatu organisasi. 1. Strategi. 2. Ukuran organisasi. 3. Teknologi. 4. Lingkungan.
Pola-pola organisasi. 1. Organisasi formal. Menurut Angelo J. Gonzalez menuliskan bahwa organisasi formal adalah komponen struktur organisasi sosial yang dirancang untuk memandu dan membatasi perilaku anggota organisasi. Organisasi formal ialah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Ciri-ciri suatu organisasi formal berkaitan dengan suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan. Hubungan dibentuk antara jabatan-jabatan, bukan antara orang-orang. Keseluruhan organisasi terdiri dari jaringan-jaringan jabatan. 2. Organisasi non-formal. Menurut Chester E. Bernard menyatakan bahwa organisasi informal membawa kohesivitas atau keterikatan ke dalam organisasi formal. Organisasi informal adalah jaringan hubungan pribadi dan sosial yang muncul secara spontan saat orang melakukan kontak satu sama lain dan bukan hasil dari otoritas formal. Tantangan dalam perorganisasian. Perorganisasian adalah memutuskan cara terbaik untuk mengelompokkan aktivitas dan sumber daya organisasi. Dinamika organisasi yang harus dikelola secara cerdas dan kondusif ialah terletak pada konflik yang sering timbul di suatu organisasi. Karena dalam kenyataannya konflik tidak selamanya bersifat deduktif, akan tetapi mampu meningkatkan produktivitas suatu organisasi apabila dapat diatasi dan dikelola dengan baik. Yang pertama, pengertian konflik. Pada hakikatnya, konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara kedua atau lebih pihak. Jenis-jenis konflik. Ada 5 jenis-jenis konflik dalam kehidupan organisasi. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi. Yang ketiga, konflik antar individu dalam kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi. Yang kelima, konflik antar organisasi. Sebab-sebab terjadinya konflik. Setelah mengapa ada konflik, biasanya ada sumber-sumber yang menjadikan konflik tersebut muncul. Secara umum biasanya terjadi karena hal tersebut. Yang pertama, adanya aspirasi yang tidak ditampung. Kedua, saling ketergantungan tugas. Yang ketiga, ketergantungan satu arah. Yang keempat, ketidakpuasan, perasaan ketidakadilan. Yang kelima, distorsi komunikasi. Yang keenam, tak ada pedoman. Yang ketujuh, aturan yang kurang jelas. Yang kedelapan, kurang transparannya beberapa hal. Cara mengendalikan konflik. Konflik agar dapat mengarah deduktif harus bisa dikendalikan, antara lain dengan cara sebagai berikut. Harus saling mengadakan musyawarah, adanya komunikasi dua arah yang enak dan luas, memberikan keadilan pada semua lini organisasi, transparan dalam semua hal, ada pedoman dan aturan yang jelas, dan semua aspirasi dianggap penting dan dikomunikasikan. Dari uraian makalah di atas dapat disimpulkan bahwa sangat penting perorganisasian dalam manajemen karena merupakan fungsi dari manajemen yang pasti ada dan sangat dibutuhkan, maka peran perorganisasian sangat penting dan sangat menentukan langkah-langkah selanjutnya. Organisasi merupakan sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan untuk bekerja sama dengan pembagian atau alokasi tugas dan tanggung jawab tertentu dalam sistem koordinasi kooperatif dan dorongan dan pengaturan guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.